Kemudian yang ketiga, dan ini yang seringkali seseorang lalai dalam perkara tawassul yang ketiga, yaitu dengan kita membaca salawat serta memuji Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhir doa kita. Sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud rahimahumullahu taala dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, yang mana beliau radhiyallahu anhu berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Suatu saat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Masjid Nabawi, beliau mendengar ada seseorang yang ketika itu dia berdoa di dalam doanya. Jadi Rasulullah SAW melihat atau mendengar ada orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahmidillaha walam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang tadi tatkala dia berdoa, dia tidak memulai doanya tadi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, dan juga tidak bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ajil hadza, sungguh orang ini tergesa-gesa di dalam berdoa, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian tatkala orang tadi telah selesai dari doanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut dan berkata kepada orang tersebut dan juga orang-orang yang ada di tempat tersebut, agar Rasulullah SAW mengajari orang tersebut dan juga mengajari orang-orang yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala dan tanpa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajarkan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Rasul kita mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaih. Jikalau seseorang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memulai doanya tadi dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai pujian-pujian. Akan tetapi bukan berarti Allah butuh kepada pujian-pujian tadi. Sebagaimana Allah tidak butuh terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tetaplah mulia. Allah tetaplah maha kuasa. Walaupun seluruh manusia, seluruh bangsa jin tidak taat dan tidak patuh dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang ingin berharap sesuatu dari Allah yang maha kaya, maka hendaklah kita menjadikan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita, sebagai perantara kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusalli 'alan nabi." Kemudian hendaklah setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah dia bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yad'u bima sya." Barulah setelah itu berdoalah setelah itu dengan doa apa saja yang dia inginkan, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala dia akan mengakhirkan atau setelah akan selesai dari dia berdoa, setelah dia meminta apa saja yang dia inginkan dari permohonan-permohonannya, maka hendaklah dia tutup dengan membaca salawat dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilah yang keempat, yaitu hendaklah kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab. Sebagaimana ada sebuah cerita dari seorang dokter. Jadi dokter ini adalah dokter spesialis mata. Jadi dokter ini tinggal di Arab Saudi. Beliau bercerita bahwasanya ada seorang pasien beliau, ibu-ibu sudah tua. Akhirnya dokter tadi bertanya kepada ibu tadi apa yang menyebabkan mata beliau buta sebelah. Maka berceritalah ibu tadi bahwasanya beliau ketika itu menginginkan seorang anak laki-laki. Karena beliau sudah memiliki 2 orang anak, dan pada saat itu masih ingin beliau untuk bisa mendapatkan seorang anak laki-laki. Akhirnya pada saat hari Jumat dan pada saat turun hujan. Jadi hari Jumat ba'dal asar, ketika itu turun hujan. Maka ketika itu berdoalah ibu tadi, "Ya Allah,
aku ingin engkau memberikan kepada diriku seorang anak laki-laki, meskipun engkau butakan satu dari mataku. Kata ibu tadi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Allah kabulkan doa perempuan tadi, ibu tadi. Akhirnya mengandunglah ibu tadi sampai dia melahirkan. Jadi ketika dia sudah melahirkan, lahirlah anak yang sehat, yaitu anak laki-laki sesuai dengan yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka pada saat itu berjalanlah waktu seperti biasa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, qadarullah wa masya'a fa'al. Akhirnya ketika dia sedang menyusui anaknya tadi, akhirnya anaknya tadi mencakar dengan kukunya salah satu mata dari ibu tersebut. Akhirnya lama-kelamaan mata tadi yang dicakar oleh anaknya tadi akhirnya menjadi infeksi, dan itulah yang menyebabkan kebutaan salah satu mata dari ibu tadi. Jadi kita katakan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah tatkala seseorang benar-benar memperhatikan waktu-waktu dan di mana tempat-tempat tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu yang mustajab, yang mudah-mudahan tatkala kita memperhatikan waktu-waktu tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama, yang mudah-mudahan di waktu tersebut, pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan kabulkan doa kita sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul kita Muhammad SAW, qultu ya Rasulullah, Ibunda Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jikalau aku mengetahui dan aku tahu bahwasanya pada saat itu aku berada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ketika malam Lailatul Qadar tersebut? Akhirnya apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Dan afuun berbeda dengan ghafur. Memaafkan maknanya Allah menghapuskan seluruh kesalahan sampai catatan kesalahan tadi. Ini maknanya afun. Jadi afun atau pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar menghilangkan seluruh kesalahan tadi beserta apa yang ditulis oleh malaikat yang mencatat perbuatan tersebut. Jadi dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maka maafkanlah diriku. Berilah pemaafan kepada diriku. Maka ini doa yang dianjurkan pada saat seseorang menunggu malam Lailatul Qadar dan dia mengetahui dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Lailatul Qadar tersebut. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, karena tidak ada doa yang paling utama kecuali kita meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.